Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, saya Mutamasikin dari peserta SCPKDP angkatan keempat kelas 4D. Hari ini akan menampilkan video praktek pembelajaran mata kuliah Technopreneurship di pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, menjelang sebelum kita mulai pelajaran ini, bagaimana kalau kita yel-yel dulu, gitu ya? Semangat, 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 pagi-pagi, sukses, sukses. Semuanya tiga kali, oke? Semangat, semangat, pagi-pagi, sukses, sukses. Oke, siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Pagi, pagi, pagi. Sukses, sukses, sukses. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini atau kita masuk ke perkuliahan pada hari ini, saya minta dari Saudara Hendra untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya teman-teman untuk mengisi presensi, ya. Mengingat kalau presensi kita itu sekarang menggunakan barcode, silakan teman-teman untuk scan barcode yang sudah saya tampilkan di layar di depan, nanti akan muncul link presensinya. Oke, dipersilahkan. Semuanya bawa HP? Oke, setelah kalian presensi, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bisnis model kanvas. Ya, di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari terkait dengan bisnis model kanvas. Ya, teman-teman ingat terkait dengan bisnis yang teman-teman peroleh waktu tugas 1 hasil observasi kemarin. Siapa yang masih ingat kira-kira dengan tugas observasinya kemarin itu? Silakan. Ya Pak. Ya. Kemarin saya observasi ke salah satu startup aplikasi belanja sayur online di Jambi Pak. Oke, mungkin yang lain juga sama ya. Berarti masih ingat kemana kemarin dan juga sudah sampai mana untuk mengerjakan tugasnya? Sudah mau selesai? Sudah, oke. Tugas observasi kemarin sudah selesai. Selanjutnya nanti kita menganalisis dari tugas teman-teman kemarin sesuai dengan objek yang teman-teman pilih, itu nanti kita gunakan bisnis model kanvas, ya. Coba kita lihat dulu. Untuk agenda kita hari ini, nah,
Yang pertama nanti kita terlebih dahulu membaca kutipan ayat Al-Quran terkait berbisnis gitu ya. Siapa yang bisa nanti membantu saya untuk membacakan ayat Al-Qur'annya? Saudara Daniel bisa? Bisa, oke. Ya, yang selanjutnya kita itu nanti belajar apa itu bisnis model kanvas. Ya, terus mengapa kita menggunakan bisnis model kanvas? Ya, selanjutnya kapan menggunakan bisnis model kanvas dan juga setelah itu nanti kita membuat latihan sesuai dengan kelompoknya dari tugas kemarin. Itu kita membuat latihan membuat bisnis model kanvas secara berkelompok. Dan terakhir sebelum lanjut kepada materi pada hari ini ada video tayangan tentang kenali bisnis model kanvas secara sederhana. Oke, tadi kita sudah melihat dua video dari bisnis model kanvas tadi ya. Dan ini salah satu dari bisnis model kanvas IKEA. IKEA tahu? Tahu ya. Jadi IKEA ini adalah sebuah perusahaan yang menjual khususnya perabot-perabot di rumah tangga. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Ada customer segment, ada customer relationship, ada channels, terus revenue stream dan juga sampai cost strukturnya tadi ya. Jadi teman-teman sudah paham ya tadi terkait dengan apa itu bisnis model kanvas. Sekarang coba saya tanya kepada teman-teman mahasiswa, kan tadi sudah kita melihat video terkait bisnis model kanvas dan juga sekarang kita lihat dari IKEA gitu ya. Kepada saudara Said, nah kira-kira IKEA ini kalau customer segmennya itu kemana saudara Said? Orang yang menyukai segmen interior minimalis. Ya, jadi yang menyukai IKEA ini adalah orang yang menyukai interior minimalis. Kira-kira itu dari range usianya, apakah usia yang sudah berumur, milenial atau yang masih di bawah umur? Milenial ya, oke. Kebanyakan milenial itu suka yang minimalis. Oke, sampai di sini ada yang mau izin bertanya? Ya, silakan. Reza. Jadi dari kedua video yang Bapak tampilkan itu tadi ada yang produk gitu Pak. Ya. Nah, kami mau bertanya yang jasa. Jasa, Ya. jasanya gimana? Yang bisa dimodelkan gitu Pak. Oke. Jadi kalau saya ulang pertanyaan dari Reza ini, apakah tadi kan contohnya itu produk gitu ya? Produk semua dua video itu ya. Karena saya mencoba mencari di bidang jasa itu agak sulit contoh videonya. Jadi lebih gampang kita menarasikan produk. Dan juga kemarin tugas teman-teman itu sebagian besar adalah tentang produk. Pada prinsipnya itu sangat bisa gitu ya. Karena di situ kan ada customer segment, jasa itu siapa kayak gitu. Terus ada customer relationship-nya, itu di bidang jasa juga ada. Ya kan? Contoh sederhananya adalah jasa travel. Kamu pulang kampung kemana? Ke Tebo. Jadi jasa travel Jambi Tebo gitu, ya kan? Kalau kira-kira menurut Reza, customer segmennya itu siapa?
Para perantau yang dari Tebo ke Jambi, rata-rata mahasiswa, kayak gitu. Jadi bisa mahasiswa, bisa perantau. Perantau ini macam-macam gitu ya, bukan pelajar dan pekerja, kayak gitu. Jadi bisa ya kalau dilarikan ke jasa. Setelah kita melihat video dan juga tadi terkait dengan BMC dari IKEA, coba kita kutip dulu ayat Al-Quran terkait dengan apa yang sinkron atau nyambung dengan materi kita pada hari ini. Ya, ya, kelihatan? Kelihatan? Tidak terlihat? Kurang ya? Kita perbesar. Oke, terlihat ya? Ya. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan surat At-Taubah ayat 105 ini? Oke, silakan Daniel. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sekalian coba baca artinya. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih kepada saudara Daniel telah membacakan ayat itu tadi ya, surat At-Taubah ayat 105. Ya, jadi intinya bekerjalah kamu, maka Allah serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan itu, biar kita dilihat oleh semua orang, maka memang ada baiknya kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Ya, salah satunya dengan membuat kalau kita mau berbisnis itu menggunakan bisnis model Canvas. Selanjutnya, jadi tadi teman-teman sudah tahu ya kurang lebih apa itu bisnis model Canvas. Ya, ini sekilas saya ulangi lagi tadi ya. Jadi apa itu bisnis model Canvas? Yaitu memberikan gambaran ke bisnis. Ya, terkait apa? Terkait dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur ini susunannya seperti itu. Ya, susunan terus fokus customer. Nah, fokus customer, terus kelayakan keuangan. Maksudnya seperti apa kelayakan keuangan? Itu ketika kita nanti arahnya customer segmennya seperti apa, terus nanti customer relationnya seperti apa, nanti kita tahu keuangan kita itu keluar atau mau dimasukkan itu nanti gimana, seperti itu ya. Dan juga nilai dari bisnis gitu ya. Jadi kita tahu bisnis yang mau kita bangun itu sebenarnya ada nilainya atau enggak gitu. Ya, jangan membangun bisnis itu yang nilainya kecil. Bukan berarti semua bisnis itu enggak ada nilainya. Tapi semua bisnis itu pasti ada nilainya. Tapi besar atau enggak gitu. Nah, kita kan mau berbicara tentang bisnis, pastilah kita pengen nilai bisnis yang besar, ya. Terus juga menunjukkan hubungan antara berbagai hubungan bisnis, ya. Ini yang sering terjadi ketika teman-teman mau mulai bisnis. Hubungannya antara satu dengan yang lain itu biasanya nggak sinkron, ya. Misalnya kita mau berbisnis minyak telon atau minyak angin, jual beli minyak angin misalnya ya. Terus customer segmen kita kira-kira siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu ya, orang usia lanjut ataupun juga bayi kecil-kecil ya. Tapi customer relationship-nya kita menggunakan TikTok. Nah, kira-kira bisa nggak? Masuk nggak? Pas nggak? Ada nggak hubungan antara berbagai hubungan bisnisnya? Kurang pas, gitu, ya. Maka dari itu kita coba menghubungkan
bisnis kita itu menggunakan bisnis model kan Canvas ya. Ini contohnya tadi standarnya seperti ini ya. Ada 9 elemen seperti yang sudah teman-teman juga lihat di video sebelumnya ya. Oke. Kita next lagi. Nah, mengapa kita menggunakan BMC ini? Ya, tadi taunya kita udah kayak mana aja merancangnya, bagaimana membuatnya, apa sih penggunaannya kayak gitu, ya. Jadi yang pertama adalah memungkinkan mengidentifikasi pengguna dan kelayakan solusi bisnis. Selanjutnya memungkinkan perencanaan terstruktur untuk bisnis, ya. Jadi kita punya perencanaan yang terstruktur terkait dengan bisnis, enggak lompat-lompat, ya. Dari strategi A kita coba ke customer relationship Instagram dulu, habis itu coba ke TikTok. Tapi kalau enggak langsung lompat-lompat dari Facebook tiba-tiba ke TikTok. Ternyata di Facebook itu lebih ramai daripada TikTok. Padahal kita melihat saja dari yang lain itu kalau sebenarnya ramenya di TikTok. Padahal belum tentu dengan produk kita tahu-tahu ramenya di Facebook kayak gitu, ya. Terus mudah diedit dan review kembali sepanjang riset bisnis. Ya, bukan berarti BMC ini ketika sudah selesai terus dipakai habis itu nggak bisa digunakan lagi. Tidak seperti itu. Jadi mana tahu ketika kita meriset bisnis itu salah, oh nggak pas nih, revenue streamnya nggak pas. Nah, terus yang ada beberapa elemen nggak pas. Bisa kita tinjau kembali atau kita review kembali. Oh, sepanjang perjalanan saya tahu ternyata ininya di sini. Nah, ya key value-nya di sini. Kayak gitu. Ya. Terus yang terakhir itu mengapa kita menggunakannya? Mencegah penyimpangan dari tujuan. Ya. Tujuan kita adalah menjual sesuatu ini. Nah, tiba-tiba menjual baju lah ibaratnya gitu. Menjual baju olahraga. Ya, tiba-tiba di tengah jalan kita ganti jadi jual baju dress emak-emak kayak gitu, ya kan? Berarti walaupun sebenarnya sama-sama jual baju, gitu kan? Tapi itu telah terjadi penyimpangan dari tujuan kayak gitu, ya. Oke. Ya, selanjutnya, setelah kita tadi melihat kapan menggunakannya. Nah, sekarang kapan menggunakan BMC itu? Ya. Jadi biasanya itu ketika kita pada awalan sekali kita memulai bisnis kayak gitu. Waktu kalian riset kemarin, waktu tugas 1 kemarin, kira-kira itu udah mereka menggunakan BMC nggak kira-kira? Nggak. Ada yang enggak, tapi rata-rata enggak. Secara enggak langsung mungkin menggunakan ataupun tidak menggunakan. Ya. Nah, terus jadi tetapkan tujuan proyek bisnisnya seperti apa. Kita melihat fokusnya gitu. Ya, misalnya toko kelontong ya toko kelontong kayak gitu. Kayak misalnya Gita kemarin di PT Ridik itu di aplikasi Belanjo ID itu memang khusus jualan sayur kayak gitu ya. Dia sudah fokus. Terus memungkinkan untuk tidak melupakan apapun di dalam rencana bisnis gitu ya. Jadi dia inland tadi, berhubungan tadi ya. Terus melihat kembali dan untuk memastikan Anda tidak ada kegagalan atau mengubah sebagian rencana bisnis ya. Tadi juga bisnis itu ya sebenarnya bebas sih mau kita ubah, mau jadi apa gitu kan. Tapi kan kita belum sampai ke goals tujuannya kalau dalam berbisnis. Ya, sampaikan dulu ke goal bisnisnya itu, kalau tidak berhasil baru ubah haluan, kayak gitu, ya. Tapi kalau belum kelihatan berhasil, ya tiba-tiba teman-teman udah ubah haluan, ya itu capek kayak gitu, ngulang lagi dari awal, start lagi dari awal, oke? Sebelum kita melanjutkan kepada tugas atau latihan membuat BMC. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya dulu? Oke, silakan. Pada Riri.
Ya. Saat kita memulai bisnis, apakah kita harus menggunakan BMC wajib atau tidak? Oke, jadi pertanyaan dari Riri adalah ketika kita memulai bisnis model sebuah bisnis gitu ya, apakah kita wajib memakai BMC ini gitu ya? Kalau menurut dari Rizky wajib nggak? Enggak, Pak. Nggak wajib. Enggak wajib. Nggak wajib. Oke, kalau menurut Hendra? Wajib sih Pak. Wajib. Oke. Ya kalau menurut Daniel? Kalau menurut saya wajib sih, Pak. Wajib. Oke. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib itu sebenarnya adalah hukum Allah kepada manusia ya. Kalau kayak gini bisa boleh sunnah ya. Oke. Jadi kalau mengatakan ada yang wajib, ada yang tidak, itu tergantung gitu ya sebenarnya. Tapi menurut saya sendiri, saya lebih menyarankan ketika kita memulai sebuah bisnis itu menggunakan BMC sebagai tools dari tujuan membuat bisnis ya. Agar tujuannya tadi apa? Sambungannya itu tadi tahu. Itu sebenarnya yang membuat kita kenapa harus menggunakan BMC ini. Wajib sih enggak kayak gitu. Kalau kita memang punya cara lain memulai bisnis, oke, silahkan kayak gitu. Tapi terkadang kita nggak tahu nih ketersambungan bisnis kita itu seperti apa kayak gitu. Dengan ini, kita cuma di awang-awang aja. Jangan-jangan sebenarnya secara saya bilang sesuai yang kalian waktu observasi tugas pertama itu, jangan-jangan secara nggak langsung itu pakai BMC sebenarnya, ya kan? Cuman kita nggak menyadarin aja dan orang tidak menyadari seperti itu, ya? Oke, ya. Nah, setelah kita tadi pelajari apa itu BMC dan juga kita sudah diskusi dan juga kita sudah melihat contohnya kayak gitu. Sekarang kalian kembali membuat kelompok kecil 3 sampai 5 orang gitu ya. Jadi buatlah BMC dari tugas 1 Anda di link berikut ya. Jadi nanti kalau ini tidak bisa jadi ini di scan. Oke? Nanti saya beri waktu selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti secara bergantian itu di depan kelas presentasi. Bawa laptop ya? Oke, nanti kita lihat aplikasinya. Setelah nanti kalian masuk ke link tadi yang kalian scan, itu nanti bisa kalian buat di sini bisnisnya apa gitu ya. Ini bisa diganti, tinggal diklik aja gitu ya. Dan juga nanti penjelasan secara singkat apa bisnisnya seperti itu. Ya, dan ini sudah ada bisnis model kanvas yang 9 elemen tadi. Silakan teman-teman isi menggunakan sticky note kayak gitu ya. Kita mengurangi paperless, jadi kita gunakan ini namanya Miro ya. Nanti silakan di scan aja, disambungkan ke laptop teman masing-masing kayak gitu. Nanti akan muncul ini. Silakan teman-teman hapus dan juga teman-teman buat lagi. Buat ulang kayak gitu ya, terkait dengan bisnis yang telah teman-teman observasi kemarin. Oke, paham sampai di sini? Ya, mari kita membagi kelompok sesuai dengan tugas observasi kemarin. Silakan duduk per kelompoknya. Minutes later. Oke, sudah 20 menit, sudah selesai semua? Oke, ya sesuai dengan kesepakatan tadi, silakan kursinya dikembalikan posisi semula gitu ya.
silakan dikembalikan dulu semula. Ya, dirapikan lagi. Agak dikit, Reza dekat. Nah. Ya. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi secara kelompok gitu ya, sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan tugas dari masing teman-teman gitu ya. Siapa dulu mau maju kira-kira kelompoknya? Dari kelompok Said atau kelompok Reza yang mau duluan? Silakan. Kelompok Reza dulu ya. Oke? Ya, silakan kelompok Reza. Oke, tadi kita sudah selesai ketika presentasi dari kelompok, itu luar biasa sekali ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, bisnis yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman itu sudah lumayan sangat bagus gitu ya, mulai dari kelompok Said dan juga kelompok Reza gitu ya, dan juga tadi ada sedikit persengitan pertanyaan seperti itu. Jadi biasa itu kritis kayak itu dan suasananya menjadi hidup gitu ya. Walaupun ada sedikit humor-humor jadi membuat kita sedikit tidak mengantuk ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Silakan. Ya, silakan Ferdi. Apakah ada banyak perusahaan yang sukses menggunakan model BMC ini tadi, Pak? Siap. Apakah banyak ketika perusahaan sukses ketika menggunakan BMC? Ya. Jadi kita review kembali dari awal tadi. Sudah saya lihat, sudah teman-teman lihat juga bahwa IKEA itu salah satu mengapa saya mengambil contohnya gitu ya. Karena IKEA itu salah satu perusahaan yang benar-benar sukses menerapkan BMC gitu ya. Jadi dia paham sambungan antara semua elemen dari usaha atau bisnisnya gitu. Dan juga mereka itu saya pernah ikut seminarnya gitu. Salah satunya adalah foundernya IKEA ataupun ya yang mempunyai lisensi di Indonesia, itu mereka mengatakan salah satu faktor mereka itu bisa berhasil karena mereka menggunakan BMC, ya, bisnis model kanvas ini. Jadi ketika mereka pun mengatakan ketika sudah selesai mereka mulai dan berjalan bisnis ini hampir 10 tahun, tetap saja mereka masih mengulang dan mereview BMC-nya. Gitu. Sampai juga mereka itu ada analisis sendiri terkait penilaian dari setiap elemen di BMC-nya, ya. Jadi memungkinkan mereka itu akan terus berkembang dan mereka pun menggunakan metode perkembangannya itu menggunakan BMC lagi, mengikuti zaman, gitu, ya. Oke, pada Ferdi cukup? Ya. Ya, kalau sudah cukup, mungkin pertemuan keempat ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, tadi di awal kita buka dengan doa, terakhir kita tutup dengan doa. Ya, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semoga apa yang saya berikan pelajaran pada hari ini dan juga
teman-teman mendapat pelajaran pada hari ini sehingga ini bisa nantinya diaplikasikan kepada masyarakat ataupun juga berguna untuk bisnis kita sendiri ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mungkin nanti kita sambung lagi pertemuan hari ini atau bisa download materi ini nanti di Spidol Suta gitu ya. Ataupun kita bisa juga nanti berdiskusi lebih lanjut dari grup WA. Ya, silakan kalau ada pertanyaan masih terkait dengan BMC ini nanti silakan teman-teman ajukan pertanyaan di grup WA. Ya, sekali lagi terima kasih telah hadir. Oke, kita yel-yel lagi, oke? Semangat, semangat. Sekarang udah siang, sukses, sukses, sukses. Oke? Siap? 1, 3. Semangat, semangat, semangat. Siang, sukses, sukses, sukses. Oke, tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Oke, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.